Ya, informasi selanjutnya, usai tak memberi restu impor KRL bekas asal Jepang, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan memberi opsi untuk melakukan juga Wakil Ketua Bidang Pemberdayaan dan Penguatan Wilayah Warno. Sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Profit bersama saya Dina Gurning. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi memutuskan tidak memberi rekomendasi PT Kereta Cepat Indonesia atau KCI untuk melakukan impor KRL bekas dari Jepang. Sebagai gantinya, opsi retrofit atau penambahan teknologi dan fitur baru pada sistem lama KRL yang masuk masa pensiun bakal dilakukan. Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan Septian Haryo Seto mengungkapkan terkait retrofit akan dilakukan kereta rel listrik milik PT Kereta Komuter Indonesia atau KCI dan yang akan dipensiunkan. Nantinya ini akan digodok melalui rapat bersama Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan. Meski begitu, Seto belum mau membeberkan berapa rencana kereta yang akan diretrofit, namun dari data yang dibeberkan, setidaknya ada 1.114 jumlah KRL yang beroperasi. Dari angka itu belum termasuk 48 unit kereta yang akan diberhentikan operasi dan 36 unit yang akan dikonservasi atau dipensiunkan. Selain itu, Seto juga meminta kegiatan retrofit ini bisa dilakukan lebih awal, melihat dari salah satu pertimbangan terkait jangka waktu yang kurang lebih sama antara impor KRL dan melakukan retrofit. Adapun waktu yang dibutuhkan untuk melakukan retrofit mencapai 16 bulan. Selain itu, menurut Seto, kereta bekas yang akan diimpor juga sudah dilakukan retrofit sebelumnya oleh pihak Jepang. Selain melakukan retrofit, Kemenko Marves juga mengusulkan sarana yang ada, juga mereview sistem perawatan pada aspek teknologi. Bekas Jepang gagal dilakukan. Selengkapnya kami akan membahas selaku anggota Komisi 5 DPR RI dan juga Joko Setiowarno selaku Wakil Ketua Bidang Pemberdayaan dan Penguatan Wilayah MTI Pusat melalui sambungan virtual. Halo, selamat siang Bapak-Bapak. Salam. Izinkan saya bertanya kepada Pak Suryadi dulu. Impor KRL bekas akhirnya terkendala izin nih Pak, dengan alasan akan mengganggu industri dalam negeri. Bagaimana menurut pandangan Anda? Apakah larangan pemerintah ini beralasan di tengah seperti yang kita ketahui kebutuhan armada KRL ini sangat tinggi dan juga Baik, terima kasih. Jadi memang rencana impor kereta bekas dari Jepang secara normatif tentu kebijakannya tepat ya. Tapi saya katakan secara normatif ambil satu keputusan apakah ini tepat atau tidak tepat, kita harus lihat dulu fakta-faktanya. Pertama, fakta di Jabodetabek misalnya ini mengoperasikan 96 rangkaian kereta api dan tahun ini 10 rangkaian itu harus dipensiunkan. Tahun depan ada 19 rangkaian harus dipensiunkan. Itu di satu sisi. Tapi di sisi yang lain jumlah penumpang itu terus bertambah. Diprediksi misalnya pada tahun 2024-2025 itu hampir 2 juta pengguna kereta api. Nah, saat ini saja misalnya pada jam-jam sibuk itu ada dua kontradiksi. Di satu sisi kita membutuhkan tambahan gerbong, di satu sisi kemampuan produksi dalam negeri misalnya PT Inka itu paling cepat bisa pada tahun 2025 gitu ya. Artinya mereka membutuhkan waktu setidaknya 3 tahun untuk bisa menyiapkan kereta. Nah, dalam kondisi seperti ini, ya kalau kita ingin menyalahkan tentu kesalahannya ada pada pemerintah. Kenapa baru sekarang dikoordinasikan gitu ya setelah kejadian seperti ini. Harusnya 2 tahun sebelumnya itu sudah dipersiapkan. Sehingga kalaupun PT Inka ditugaskan misalnya untuk membuat gerbong, 2023 ini sudah bisa selesai. Tapi kan kenyataannya kontrak baru dibuat
pada bulan lalu ya, tahun bulan ketiga 2023 gitu, dan ini selesai tahun 2025. Sementara kebutuhannya hari ini. Jadi ini situasinya, sehingga memang harus ada jalan tengah. Ya, dan pemerintah tidak boleh kemudian saling lempar. Oh, ini tanggung jawabnya Kementerian Perindustrian, oh ini tanggung jawabnya Kementerian Perhubungan, oh ini tanggung jawab perusahaan dan seterusnya. Karena ini seperti sebuah simalakama akibat kelalaian di masa lalu, akibatnya penumpang dirugikan begitu ya. Jadi saya melihatnya di situ. Baik, Pak Suryadi, untuk mempertegas, jadi sebenarnya keputusan yang disampaikan oleh Kemenko Marves ini sudah final ya Pak? Sudah tidak bisa diganggu gugat? Ya, harusnya dicari jalan tengah gitu ya, karena nanti kalau ini tidak dipenuhi, sementara jumlah penumpang terus bertambah, apalagi pada jam-jam sibuk, ya ini akan menambah kemacetan. Kemudian juga orang akan beralih dari kereta api yang biasanya nyaman dan transportasi publik kembali kepada transportasi pribadi. Ini bertentangan juga dengan kebijakan pemerintah yang lain, target-target pemerintah yang lain, sehingga memang harus ada banyak pendekatan ya, mungkin TKDN ya, persyaratan impor ini bisa direlaksasi, kemudian juga ada tahapan bagaimana mempersiapkan PT Inka yang memproduksi kereta api dalam negeri ini juga bisa dipercepat gitu. Jadi ini tidak bisa langsung, situasinya memang sudah seperti buah simalakama, mau impor ini bertentangan dengan kebijakan umum, tidak impor ini penumpang akan terlantar gitu ya. Baik. Jadi ini Yadi, izinkan saya beralih ke Pak Joko terlebih dahulu. Melihat KC ini yang kelimpungan, kalau bisa dibilang ketika Luhut menolak impor KRL bekas dari Jepang, apakah ini menunjukkan bahwa kecenderungan KC ini terlalu bergantung pada impor dari luar negeri atau lebih tepatnya dari Jepang, Pak Joko? Ya, kebutuhan ini sebenarnya sudah disurati oleh PT KC itu bulan September 2022. Tapi kan baru dibahas Februari atau Maret ya 2023, jadi cukup lama. Nah, masalahnya sekarang kalau sekarang dibahas ini kan adalah penggunanya. Nah, kalau mau audit sebenarnya tidak hanya di PT KCI yang diaudit, tapi juga di PT auditnya itu barengan bersama. Apakah PT Inka juga siap seandainya 2 tahun yang lalu dimintakan untuk membuat dan sebagainya. Ini harus dilakukan bersama-sama. Ini memang susah ini, karena yang diaudit juga pemerintah juga. Kenapa dia pembahasannya baru bulan Februari? Kalau seandainya tahun lalu, bulan September itu mesti ada selang waktu. Sekarang mau retrofit pun tidak seluruh keretanya bisa retrofit, karena sebagian yang masuk ke Indonesia itu sudah, yang impor sudah diretrofit di sana. Awalnya dulu itu keretanya kereta bekas, jadi nggak retrofit. Jadi biaya angkutnya cuma 1 miliar. Cuman Jepang lihat, wah ini lumayan laris saya, Indonesia kok mau yang bekas ya. Nah, biar naik harganya, mereka lakukan retrofit. Kemudian berikutnya kalau nanti membeli yang baru, ini juga harus diperhitungkan mana PSO-nya. Nah, PSO ini kan banyak oleh pemerintah diberikan kepada pengguna KRL. Apakah pemerintah akan menaikkan PSO-nya? Ini menjadi diskusi sendiri lagi. Jadi ini seperti benang kusut ya. Jadi jangan saling menyalahkan, tapi bagaimana tadi kalau memang dari awal itu memang sudah dibahas, saya kira tidak seperti kondisi sekarang. Yang kondisi sekarang ini semuanya serba salah semua. Impor juga susah, retrofit juga susah. Tidak diperbaiki lebih susah lagi. Baik Pak Joko. Lalu kalau soal retrofit yang Anda telah singgung begitu, ini bagaimana Anda memandangnya? Apakah ini lebih memungkinkan untuk dilakukan dibanding dengan impor bekas dari Jepang, Pak Joko? Ya, tadi saya katakan retrofit tidak seluruh keretanya itu bisa, karena sudah dilakukan retrofit, jadi nggak mungkin 2 kali retrofit. Jadi ya masih dilihat juga berapa persen yang tidak dioperasikan itu bisa retrofit. Artinya mesti ada pengurangan. Baik. Makanya ini terlambat pembahasan, kata intinya di situ sebenarnya.
Baik, baik. Berarti memang ada seperti yang Bapak-Bapak sudah sebutkan tadi, ada buah si malakama yang terjadi di sini dan memang faktornya adalah antara memenuhi TKDN, namun kebutuhan masyarakat ini juga masih harus dipenuhi segera. Jadi kita juga dikejar waktu begitu. Nah, kita akan lanjutkan dialognya, namun kita jeda dulu sejenak, tetap di Profit. Pemirsa, Anda kembali lagi di Profit dan kita akan lanjutkan kembali dialog seputar polemik impor KRL bekas bersama dengan Suryadi Jaya Purnama, anggota Komisi 5 DPR RI, dan juga Joko Setiowarno selaku Wakil Ketua Bidang Pemberdayaan dan Penguatan Wilayah MTI Pusat. Saya akan melanjutkan pertanyaan ke Pak Joko. Pak Joko, jadi sebenarnya di tengah kondisi yang sebenarnya serba salah begitu, mau apapun yang diambil membutuhkan waktu yang cukup panjang. Kira-kira ekspektasi masyarakat terhadap pengadaan KRL ini dan melihat polemik yang ada tuh sebenarnya seperti apa sih harapannya, Pak Joko? Ya, terutama pengguna ya. Kalau saya nggak setiap hari menggunakan karena saya nggak di Jakarta ya, tapi saya sering juga menggunakan kalau saya ke Jakarta. Artinya ini buat penggunanya sangat signifikan, terutama pada jam sibuk. Dan kemarin sudah dicoba oleh salah satu anggota DPR Komisi 6 membuktikan apakah benar-benar jam sibuk itu ya cukup tinggi ya penggunanya, ternyata iya dan perlu diperlukan. Jadi ini memang kondisi real lapangan seperti itu. Yang penting sekarang kita cari jalan tengahnya saja. Ya, saya usulkan begini jalan tengahnya. Ada sebagian retrofit, ada sebagian yang impor. Itu mungkin lebih bijak ya. Jadi dua-duanya dapat lah. Karena tadi saya bilang kalau impor semuanya bermasalah, kalau retrofit juga masih bermasalah. Tapi untuk memenuhi ini tidak bisa tidak. Ini kalau sebelum pandemi itu kan penumpangnya bisa 1,2 juta per hari. Ini kalau sekarang ini sudah 850.000 per hari lah. Kemarin waktu pandemi rata-rata sekitar 200 sampai 350.000. Tapi tidak kebutuhan, apalagi nanti kondisi tambah normal lagi setelah Lebaran akan meningkat. Nah, mungkin nanti sebagian juga dari Bogor itu nanti bulan Juni sudah beroperasi LRT Jabodebek. Nah, mungkin bisa beralih ke sana lah biar tidak begitu padat ya menggunakan KRL ini. Tapi nanti tarifnya lebih mahal lagi. Nah, di sisi lain juga masalah subsidi atau PSO-nya. Orang yang bekerja setiap hari komuter lah. Nah, Sabtu Minggu itu orang banyak berlibur wisata. Kami melakukan studi itu tahun 2012, itu membuktikan kalau hari Sabtu itu cuma 5% yang bekerja. Hari Minggu 3%, artinya hari Sabtu itu nanti ditabung untuk ya berbagai public transport yang lain. Atau nanti kalau ada kereta yang baru ditabung lagi, sehingga subsidi bisa ditambahkan pada saat nanti sudah keretanya baru. Kalau kereta baru ini kan jauh lebih mahal, sekitar 20 kali dari harganya dari kereta yang beli impor gitu ya. Baik, baik Pak Joko. Jadi harapannya dari masyarakat adalah dua-duanya ya Pak ya, supaya memang terkejar begitu yang paling duluan yang mana, jadi retrofit iya, impor juga iya, dan juga subsidi ini yang harus dikaji ulang supaya nanti kedepannya akan ada anggaran untuk membeli gerbong atau rangkaian baru supaya kualitasnya jadi bertambah. Izinkan saya bertanya kepada Pak Suryadi dulu. Pak Suryadi, ini kan seperti yang kita ketahui masalahnya sudah serba salah begitu ya, apapun yang diambil ini akan membutuhkan waktu dan juga masyarakat yang akan kena dampaknya. Lalu apakah memang target atau tujuan dari untuk memajukan industri dalam negeri ini worth it kah Pak? Layak untuk diperjuangkan pada saat kepentingan masyarakat ini yang harus menjadi jaminannya begitu Pak Suryadi? Baik, terima kasih. Jadi memang semua kepentingan ini harus diprioritaskan dan bagaimana mengambil titik temu. Misalnya dalam kondisi sekarang, ini kan ada 3 opsi. Pertama adalah dengan impor dan ini membutuhkan waktu sekitar 12 bulan lah kurang lebih. Kalau dilakukan permajaan itu membutuhkan waktu 14 sampai dengan 17 bulan. Sementara kalau buat baru ya ini di atas 2 tahun bahkan bisa 3 tahun. Dengan biaya yang misalnya yang sudah dikontrak ada 16 unit ya di PT Inka itu.
Nah, opsi-opsi ini harus dikaji, kemudian lalu siapa yang dirugikan ketika keteledoran pemerintah seperti ini ada, gitu ya, tentu saja masyarakat. Masyarakat ini misalnya tingkat okupansi yang tadinya 126%, kalau misalnya tahun ini tidak ada 95% di jam-jam sibuk gitu ya. Ini kan sangat tidak nyaman naik kendaraan. Belum lagi kalau misalnya memaksakan harus membeli baru dengan harga yang sangat mahal, pasti kosnya akan meningkat dan otomatis nanti akan harga tiket akan naik juga. Jadi kembali ke masyarakat juga. Nah, oleh karena itu sebetulnya memang harus kombinasi. Ya pertama ini yang mana ya, walaupun kita tahu bahwa ini kan usia rel kereta kereta api kita ini sudah banyak di atas 50 tahun gitu ya, dan memang sudah harus pensiun gitu ya. Dilakukan perbaikan pun butuh waktu, bahkan ini juga akan pasti impor karena suku cadangnya harus menunggu akan diimpor juga. Ini bisa tambah waktu. Kalau normal saja bisa 14 sampai 17 bulan, kalau nanti suku cadangnya nunggu dengan berbagai macam kendala teknis, ada kelonggaran dalam relaksasi di TKDN, kemudian ada kuota yang harus dijatah sampai pada tahap bagaimana mendukung industri dalam negeri, ya harus juga, saya setuju tadi diaudit nih PT Inka nih. Kenapa molor terus misalnya pabriknya di Banyuwangi belum beroperasi, ini apa kendalanya misalnya gitu ya. Padahal sudah banyak pesanan juga dari luar negeri, dari Bangladesh gitu ya, dari India, bahkan dari beberapa negara Afrika, tapi kemampuan memproduksinya juga sangat rendah, termasuk kualitas ya. Beberapa kali diuji coba misalnya terjadi kegagalan ya, seperti di Makassar itu nanjak kurang dari 2% saja, itu nggak kuat ya. Ini perlu di audit juga gitu ya, supaya jangan sampai kita semangatnya normatif benar gitu, tapi tidak diikuti oleh langkah-langkah koordinasi yang baik gitu. Dan ini menurut saya adalah ada bebannya ada di Menteri Koordinator. Harusnya sejak awal dikoordinasikan dengan baik. Kita punya data, prediksi jumlah penumpang itu kita punya data. Dan kapan kereta kita ini sudah pensiun, kita punya data. Kenapa pada saat sudah mau pensiun baru kemudian mengajukan, dan seterusnya. Inilah kelalaian pemerintah, akhirnya bebannya kembali kepada masyarakat. Gitu. Ini yang kita sayangkan. Baik, pemerintah gagal perhitungannya, begitu ada kelalaian dan masyarakat yang kena dampaknya. Lalu kalau dari DPR sendiri melihat kondisi ini, apa yang akan dilakukan Pak ke depannya sebagai perwakilan rakyat yang punya suara? Ya, kami sudah beberapa kali ingatkan agar jauh-jauh hari berdasarkan data, kemudian tren. Ya, Kementerian Perhubungan juga punya lembaga riset. Mereka punya pertumbuhan jumlah penumpang kereta api, bahkan semua moda transportasi. Lalu kita juga punya data, oh ini gerbong kita sudah harus tahun sekian harus sudah tidak beroperasi lagi. Nah ini kan juga harus timingnya harus tepat gitu. Nah siapa yang melakukan? Kalau ditugaskan kepada masing-masing sektoral jelas tidak bisa. Karena Kementerian Perindustrian misalnya menolak impor, ya wajar karena dia punya misi bagaimana produksi dalam negeri, industri dalam negeri bisa tumbuh. Tapi bagaimana ada kebutuhan lain? Nah, disinilah peran koordinasi dari pemerintah, terutama Menteri Koordinator gitu ya, supaya tidak ego sektoral gitu. Ego sektoral akhirnya masyarakat juga yang dirugikan. Nah, ini yang kita sayangkan dari sikap pemerintah. Baik. Dan tidak hanya dalam kasus seperti ini, banyak kebijakan lain yang karena ego sektoral dan tidak dikoordinasikan, akhirnya kerugian pada pemerintah, pada masyarakat. Gitu. Ya, baik. Harapan dari masyarakat tentu saja polemik ini akan segera berakhir dan fasilitas atau kendaraan KRL sebagai kendaraan umum yang utama di Jakarta segera bisa lebih baik kondisinya. Terima kasih atas waktunya bersama kami di CNBC Indonesia, Bapak Suryadi Jayapurnama selaku anggota Komisi 5 DPR RI dan Bapak Joko Setijowarno selaku Wakil Ketua Bidang Pemberdayaan. Hari ini Komisi 3